Kita semua sering mendapatkan informasi seperti berita ini, yaitu banyaknya karya anak bangsa yang tidak diterima di negaranya sendiri. Oleh pejabatnya, oleh regulasi yang herannya, rakyatnya diam-diam baik mendiamkan pejabat yang kejam kepada karya anak bangsanya sendiri. Ada apa dengan Indonesia sih? Kita infokan lebih rinci. Kita pasti tahu berita ada anak SMA yang penelitiannya ditolak 11 kali di Indonesia. Dia bernama Christopher Farrell Melanio Kusuma. Awalnya, dia hanya ingin mendownload sebuah game. Karena kuotanya terbatas dan ukuran gamenya yang sangat besar, jadi dia tidak bisa mendownload games tersebut. Lalu, dia melakukan penelitian tentang data compression, software pengkompres data agar jadi kecil. Akhirnya, dia mendapatkan banyak insight dari penelitian tersebut. Dan karena dia tahu bahwa ternyata belum ada satupun orang Indonesia yang melakukannya, dia pun melanjutkan penelitiannya mengenai data compression tersebut. Dia percaya kalau ada alat yang bisa mengkompres data hingga kecil bahkan hingga nano informasi, maka alat itu pasti sangat berguna di masa depannya. Lalu hasil penelitiannya dibawa di banyak ajang kompetisi daerah maupun nasional, tetapi penelitiannya tidak ada yang menanggapi. Ditolak bahkan sampai 11 kali, tapi dia tidak menyerah. Hingga suatu hari dia melihat peluang di mana ada pengumuman di Google melalui media online tentang lomba penelitian, dan dia pun mengambil kesempatan mengajukan penelitiannya tersebut ke Google. Seminggu kemudian dia mendapatkan email dari Google kalau penelitiannya lolos dan mendapatkan sponsor dari Google, juga mendapatkan visa buat pergi ke kantor Google di Amerika untuk mempresentasikan algoritma temuannya tersebut. Tak disangka ternyata Google tertarik dengan penelitian anak tersebut, yang kemudian dia diajak kerjasama dengan Google dalam proyek selama satu semester 6 bulan dia di sana. Hasilnya, compressing data tersebut, sudah bukan Indonesia ini yang punya kekayaan intelektualnya, ngapain dipikirin. Kita lanjutkan lagi nasib anak jenius lainnya dari Indonesia yang ditolak banyak universitas di Indonesia, yang namanya Audrey Yu, berasal dari Surabaya. Sebagai bocah ajaib, dia menyelesaikan SD-nya hanya dalam 5 tahun. Menyelesaikan SMP-nya dalam 1 tahun, menyelesaikan SMA-nya hanya dalam 11 bulan. Pada usia 10 tahun dia mencatat nilai TOEFL dengan nilai 573 yang merupakan rekor termuda di Indonesia yang bisa mencapai nilai tersebut. Usia 11 tahun sudah bisa menghafal kamus bahasa Inggris setebal 650 halaman. Ketika usia 13 tahun tidak ada satu universitas di Indonesia yang mau menerima dirinya, yang akhirnya dia memilih ke Amerika karena menjadi rebutan banyak kampus ternama di Amerika. Dan pilihannya, dia masuk ke Universitas Virginia di Amerika. Dia mengambil jurusan fisika di University of Virginia, lulus dalam 2 tahun dengan nilai sempurna. Sekarang dia mengajar bahasa di Tiongkok buat siswa-siswi Tiongkok yang mau melanjutkan studi di luar negeri, juga untuk siswa agar lulus ujian SAT atau Scholastic Aptitude Test, sebuah tes untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa untuk bisa melanjutkan ke sekolah tinggi di Amerika. Oke, kita mundur sebentar ke pesawat N250-nya Pak Habibie yang jenius. Sebuah pesawat fly-by-wire, karyanya tersebut adalah sebuah mahakarya penerbangan dunia. Pak Habibie melihat bahwa dengan 17.000 pulau di Indonesia, untuk membuat kesetaraan, maka semuanya harus terkoneksi. Maka untuk menyambung pulau satu dengan yang lainnya, untuk transportasi dan distribusi, pesawat berbaling-baling dengan mesin turboprop yang hanya memerlukan landasan pendek, murah biayanya, irit adalah solusinya. Hanya dengan menyambungkan semua jalur, maka kesetaraan akan terjadi di Indonesia. Disambungkan menggunakan pesawat N250 dan serial pesawat karya anak bangsa lainnya. Namun, hingga saat ini, produksi massal tidak terjadi. Impian sudah 30 tahun lebih tidak pernah dimulai, diabaikan, tidak dilanjutkan, tidak dipermudah, tidak dibantu. Kita juga tahu nyali pejabat itu takut dengan hegemoni Barat dan hegemoni Tiongkok. Impian menguasai dirgantara Indonesia itu dipatahkan oleh IMF. Hingga saat ini tidak ada yang berani melawannya. Semua pasti sudah tahu kan, IMF salah satu yang membatasi gerak Indonesia untuk jadi raja udara di negeri sendiri. Pastinya sudah 4 presiden setelah Habibie juga tidak menganggap karya anak bangsa untuk produksi massal pesawat tersebut dan dijadikan flagship armada nasional. Tidak dilakukan. Masih mimpi dan masih jauh yang paham kekuatan nasional berbasis dirgantara sebagai alat angkut penyimbang transportasi laut, di mana transportasi laut digunakan sebagai pembawa kargo dan barang berat ke seluruh pelosok pulau Indonesia. Dan transportasi udara untuk angkutan manusia dan dokumen adalah yang tercepat. Kita bertanya lagi, ada apa dengan Indonesia atas kekuasaan kedirgantaraan? Kok tidak dilanjutkan oleh kita sekarang? Numai. Oke, kita tengok ke Elon Musk, maka pasti kita mengingat atau menengok
ke Ricky Elson, sang jenius listrik yang di tahun 2012 pemuda Indonesia ini sudah membangun mobil listrik jauh sebelum Elon Musk membangunnya di Amerika. Di mana kita tahu di awal Tesla dibangun, beda dengan mobil listriknya Ricky Elson dibangunnya. Di sini di Indonesia dipersulit, sedangkan di Amerika Tesla mendapatkan subsidi pajak yang besar. Bahkan ketika membangun pabrik baterainya dapat pinjaman lunak dari negara dengan jumlah hingga hampir $4 billion. Kita, mobil listrik Ricky, tidak lulus uji emisi. Latai bener ya, masa mobil listrik ada emisi gas buang yang membahayakan lingkungan? Bilang aja Indonesia nggak boleh maju, harus di bawah Amerika, harus manut di bawah Tiongkok dan seterusnya. Abadinan jaya, sampai miskin Indonesia harus ikut mereka, sampai habis sumber daya alam, nggak boleh makmur, harus begini-begini saja, diam-diam baik, gak usah macem-macem itu Indonesia. Bisa panjang barisan karya anak bangsa yang akan membuat Indonesia sesungguhnya bisa jadi global player dalam waktu dekat. Namun hal itu tidak akan jadi kenyataan kalau masih old man yang berkuasa, yang pro kekuasaan hegemoni, bukan pro kekuatan anak bangsa dan kekuatan sendiri. Sahabat, bagaimana komentar sahabat akan informasi kali ini?